Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali lagi bertemu dengan saya, Kulian Duha, Guru SMA Negeri 1 Toma. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang kelainan sistem gerak. Namun sebelum kita ke pembahasan, maka terlebih dahulu silahkan subscribe, like, share, dan komen channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi. 1. Tetanus. Tetanus merupakan kelainan di mana otot menegang terus-menerus yang disebabkan oleh racun bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini membentuk spora dan bersifat anaerob obligat gram-positif. Spora mampu melindungi dirinya selama berada di lingkungan, terutama tanah yang lembab dan hangat yang berasal dari kotoran manusia dan hewan. Masa inkubasinya bervariasi antara 3 hingga 21 hari dengan rata-rata gejala pada hari ke-7. Namun tetanus dapat berkembang hingga 178 hari setelah infeksi. Tetanus terdiri atas 4 macam, yaitu A. Tetanus lokal. Gejalanya meliputi kekakuan dan spasme yang menetap disertai rasa sakit pada otot sekitar proksimal luka. Tetanus lokal dapat berkembang menjadi tetanus umum. B. Tetanus sefalik. Merupakan tetanus lokal yang mengenai wajah dengan masa inkubasi 1-2 hari, disebabkan oleh luka di daerah kepala. C. Tetanus umum adalah tetanus dengan gejala irritable, kekakuan leher, susah menelan, kekakuan dada dan perut, rasa sakit dan cemas, serta kejang umum apabila dirangsang oleh sinar, suara, dan sentuhan. D. Tetanus neonatorum merupakan tetanus yang terjadi pada bayi yang baru lahir sebagai akibat infeksi pada tali pusat. 2. Atrofi. Atrofi merupakan kelainan yang menyebabkan otot semakin mengecil. Mengecilnya otot disebabkan oleh A. Serangan virus polio, B. Otot tidak difungsikan untuk bergerak, C. Serabut otot tidak berkontraksi dalam waktu yang lama, D. Karena pembebanan yang kurang, E. Karena penuaan, F. Kurangnya suplai darah, G. Kelaparan atau nutrisi yang tidak memenuhi syarat, H. Hilangnya rangsangan endokrin, dan I. Sejumlah penyakit lainnya. Atrofi ditandai oleh A. Menurunnya protein pada sel otot, B. Berkurangnya diameter serabut otot, C. Menurunnya produksi kekuatan otot, D. Menurunnya ketahanan otot terhadap kelelahan, dan E. Diikuti oleh kelumpuhan. 3. Hipertrofi. Hipertrofi otot adalah peningkatan ukuran dari sel-sel otot atau pembesaran atau pertambahan massa total suatu otot sebagai akibat dari peningkatan jumlah filamen aktin dan filamen miosin dalam setiap serabut otot atau peningkatan miofibril, sehingga sering juga disebut sebagai hipertrofi serat. Beberapa faktor biologis yang turut mempengaruhi hipertrofi adalah A. Umur, di mana hipertrofi alami biasanya berhenti pada pertumbuhan maksimal remaja akhir. B. Nutrisi, biasanya karbohidrat dan suplai asam amino. C. Masa pubertas pada pria. D. Latihan kekuatan. Dan E. Latihan anaerobik dengan intensitas tinggi dan berdurasi pendek. Aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menambah berat badan dan massa otot antara lain. 1. Pola makan yang disiplin, artinya perlu makan 5-6 kali dalam sehari. Perlu makanan yang tinggi protein, karbohidrat, dan lemak dalam jumlah sedang yang bertujuan untuk meningkatkan asupan kalori yang penting untuk penambahan berat badan dan massa otot. 2.
pola latihan yang rutin, artinya melatih setiap bagian otot tubuh dalam 1 minggunya dengan terjadwal. 3. Pola istirahat yang cukup, artinya kualitas dan kuantitas istirahat yang tinggi dibutuhkan untuk terjadinya perkembangan massa otot dan berat badan yang optimal. 4. Pola suplemen yang tepat, artinya Anda harus memilih jenis suplemen yang akan membantu program Anda untuk menambah berat badan atau massa otot. 4. Miastenia gravis. Miastenia gravis adalah penyakit yang menyerang hubungan antara sistem saraf dan sistem otot. Miastenia gravis adalah penyakit autoimun yang menyerang neuromuscular junction, ditandai oleh suatu kelemahan otot dan cepat lelah akibat adanya antibodi terhadap reseptor asetilkolin, sehingga jumlah reseptor asetilkolin di neuromuscular junction semakin berkurang. Tanda miastenia gravis adalah kelemahan dan kelelahan pada beberapa atau seluruh otot terus-menerus atau berulang-ulang, dengan gejala penglihatan ganda atau diplopia dan penurunan kelopak mata secara abnormal. 5. Kram otot. Kram otot dapat terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau karena gerakan yang dilakukan pada keadaan otot tidak siap, sehingga mengakibatkan ketegangan berlebihan yang tidak dapat dikendalikan pada otot. Otot yang mengalami kram akan tampak sangat tegang dan menimbulkan nyeri. Kram pada otot dapat disebabkan oleh A. Mineral yang tidak seimbang dalam tubuh, misalnya natrium, kalsium, kalium, magnesium, dan sodium. B. Menurunnya cairan serta kelelahan pada otot. C. Usia yang semakin menua. D. Fleksibilitas otot dan sirkulasi darah. E. Kelebihan berat badan. F. Gangguan saraf tulang belakang. G. Alkohol. H. Kehamilan. I. Gagal ginjal. Dan Z. Hipotiroidisme. 6. Penyakit polio. Polio atau poliomielitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang sangat mudah menular dan menyerang sistem saraf. Penyakit polio disebabkan oleh virus yang umumnya masuk melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan tinja dan virus polio. Dalam tubuh manusia, virus polio menjangkiti tenggorokan dan usus. Selain melalui kotoran, virus polio juga dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat penderitanya batuk atau bersin. Akibat yang dapat dimunculkan oleh penyakit polio adalah kesulitan bernafas, kelumpuhan, dan bahkan menyebabkan kematian. Adapun gejala-gejala penyakit polio adalah lemah otot, demam, merasa keletihan, sakit pada tenggorokan, kekakuan dan sakit pada bagian kaki, tangan, leher, dan punggung. 7. Hernia. Hernia adalah penonjolan yang muncul sebagai akibat keluarnya organ dalam tubuh melalui jaringan di sekitarnya yang melemah. Macam-macam hernia. A. Berdasarkan terjadinya. Hernia dikelompokkan menjadi hernia bawaan atau kongenital dan 2. Hernia akuisita. B. Berdasarkan tempatnya. Hernia dikelompokkan menjadi hernia inguinalis, yaitu hernia isi perut yang tampak di daerah selah paha. 2. Hernia femoralis, yaitu hernia isi perut yang tampak di daerah fossa femoralis. 3. Hernia umbilikalis, yaitu hernia isi perut yang tampak di daerah isi perut. 4. Hernia diafragmatik, yaitu hernia yang masuk melalui lubang diafragma ke dalam rongga dada. Dan 5. Hernia nucleus pulposus atau HNP atau sering dikenal dengan istilah saraf terjepit. C. Berdasarkan sifatnya, hernia dikelompokkan menjadi
1. Hernia reponibel, yaitu isi hernia masih dapat dikembalikan ke cavum abdominalis tanpa operasi. 2. Hernia irreponibel, yaitu isi kantong hernia tidak dapat dikembalikan ke dalam rongga. 3. Hernia ekreta, yaitu hernia yang perlengketan isi kantong pada peritoneum kantong hernia. Dan 4. Hernia incarcerate, yaitu bila isi hernia terjepit oleh cincin hernia. D. Berdasarkan isinya, hernia dikelompokkan menjadi 1. Hernia adiposa, yaitu hernia yang isinya terdiri dari jaringan lemak. 2. Hernia Litter, yaitu hernia yang sebagian dinding ususnya saja yang terjepit di dalam cincin hernia. Dan 3. Sliding hernia adalah hernia yang isi hernianya menjadi sebagian dari dinding kantong hernia. 8. Fraktura tertutup. Fraktura adalah terputusnya kontinuitas tulang, tulang rawan sendi, tulang rawan epifisis, baik yang bersifat total maupun parsial. Fraktura tertutup adalah suatu fraktura yang tidak mempunyai hubungan dengan dunia luar, sehingga pada fraktura tertutup tidak terdapat luka luar. Fraktura tertutup terjadi pada penderita karena terjatuh atau mengalami kecelakaan. Gejala yang dialami pada penderita fraktura tertutup adalah rasa nyeri pada tulang dan sulit digerakkan serta terjadi pembengkakan. 9. Fraktura terbuka. Fraktura terbuka adalah suatu fraktura di mana terjadi hubungan dengan lingkungan luar melalui kulit sehingga ada kemungkinan terjadi kontaminasi bakteri yang dapat menimbulkan komplikasi berupa infeksi. Pada fraktura ini biasanya diikuti oleh pendarahan. Tulang yang patah juga ikut terlihat menonjol keluar dari permukaan kulit. Gejala kelainan ini yang dapat dialami oleh penderita adalah nyeri yang terlokalisir setelah cedera, nyeri saat digerakkan, adanya memar, adanya pembengkakan, gangguan fungsi anggota gerak, dan deformitas. 10. Osteoporosis. Osteoporosis merupakan kelainan di mana terdapat reduksi atau penurunan massa total tulang. Faktor penyebab osteoporosis adalah menopause pada wanita, gaya hidup yang tidak baik seperti merokok, konsumsi kafein, konsumsi alkohol, dan kurang aktivitas fisik. Gejala-gejala osteoporosis adalah sakit punggung yang berkelanjutan, postur tubuh menjadi bungkuk, tulang menjadi rapuh, tinggi badan berkurang, postur yang jelek, kuku menjadi rapuh, timbul rasa malas, nyeri pada otot dan sendi. 11. Osteoartritis. Osteoartritis merupakan kelainan atau penyakit sendi degeneratif yang berkaitan dengan kerusakan kartilago atau lapisan tulang rawan pada ujung tulang atau sendi. Biasanya kelainan ini terjadi pada usia 50-70 tahun. Namun di antaranya terdapat penderita termuda, yaitu usia 20 tahun. Faktor utama penyebab yang dihubungkan dengan kelainan ini adalah penuaan, cedera sebelumnya, kecenderungan genetis, dan obesitas. Osteoartritis dibedakan menjadi osteoartritis primer, yaitu osteoartritis yang penyebabnya belum diketahui, dan osteoartritis sekunder sebagai akibat cedera, infeksi, atau pernah terjadi fraktura.
Gejala osteoartritis adalah nyeri pada persendian yang bergerak, terutama sendi penerima beban, panggul, lutut, dan persendian tangan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sendi yang lain juga dapat terserang. 12. Osteomielitis. Osteomielitis adalah infeksi tulang yang berakibat pada kerusakan dan pembentukan tulang baru. Beberapa mekanisme infeksi pada osteomielitis adalah infeksi pasca operasi, insufisiensi vasikular, dan penyebaran hematogen dari infeksi. Osteomielitis dapat terjadi pada usia di atas 60 tahun dan pada wanita dapat terjadi pada usia 50 tahun. Penyebab utama osteomielitis adalah bakteri Staphylococcus aureus. Namun dapat pula disebabkan oleh Enterobacteriaceae, Streptococcus, Haemophilus influenza, Blastomyces, dan Coccidioides immitis yang dapat menginfeksi tulang melalui aliran darah. 13. Polimialgia reumatik. Polimialgia reumatik merupakan sindrom yang penyebabnya belum diketahui, mempengaruhi individu usia lanjut. Kelainan ini biasanya terjadi pada usia lebih 50-60 tahun serta lebih sering dialami oleh wanita. Gejala polimialgia sebagai berikut: nyeri dan kaku leher, bahu, serta pinggul. Penderita susah bangkit dari kursi, berbalik di tempat tidur, atau mengangkat tangan mereka di atas bahu yang tinggi. Kekakuan pada pagi hari lebih dari 1 jam, terjadi bengkak pada sendi distal dan tungkai. 14. Artritis gout merupakan kelainan metabolik sebagai akibat hiperuresemia yang berlangsung lama. Asam urat dalam serum meningkat yang disebabkan oleh penumpukan urin dan reaksi asam urat yang kurang pada ginjal. Laki-laki 8-9 kali lebih sering terserang artritis gout dibanding dengan wanita. Kelainan ini terjadi pada berbagai usia dan paling sering pada usia sekitar 50 tahunan. Gejala artritis gout meliputi: pertama, keterbatasan bergerak atau menggerakkan anggota gerak, terutama pada bagian yang sakit. Kedua, rasa sakit pada sendi biasanya pada malam hari. Ketiga, sendi terasa sakit secara tiba-tiba. Keempat, peradangan dan kemerahan pada sendi yang terkena, bengkak, lunak, hangat, dan merah. Dan kelima, paling sering dialami oleh sendi jempol kaki, pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan. 15. Artritis reumatoid merupakan penyakit autoimun yang ditandai dengan terdapatnya sinusitis erosif simetrik, terutama mengenai jaringan persendian, namun seringkali juga melibatkan organ tubuh lainnya. Pada kelainan ini, penderita lebih banyak wanita dibanding dengan pria, dengan perbandingan 3:1 di usia 25-35 tahun. Risiko juga terjadi pada orang yang berumur lebih 60 tahun. Pada wanita, terjadi pada umur lebih 50 tahun atau pada saat menopause. Beberapa faktor penyebabnya adalah kegemukan atau obesitas, faktor genetika, kerja keras, penggunaan satu sendi terus-menerus, dan merokok. Gejala-gejala kelainan ini adalah nyeri dan bengkak pada sendi, kekakuan pada pagi hari dapat mencapai lebih dari 30 menit, persendian terasa hangat jika diraba, kelelahan, keringat berlebihan,
mata kering, dan penurunan nafsu makan. 16. Dislokasi sendi. Dislokasi sendi terjadi ketika permukaan tulang sendi tidak sesuai dengan posisi anatomi. Dislokasi merupakan keadaan emergensi karena berhubungan dengan kerusakan aliran darah dan persarafan di sekitarnya. Gejala utama dislokasi biasanya akan terlihat melalui kejanggalan yang muncul pada bentuk sendi, misalnya benjolan aneh atau soket sendi. Sendi mengalami pembengkakan, lebam, terasa sangat sakit, serta tidak dapat digerakkan. 17. Rachitis. Rachitis merupakan penyakit metabolik tulang yang berkembang sebagai akibat dari mineralisasi tulang yang tidak memadai. Hal tersebut dapat terjadi karena kekurangan atau adanya gangguan pada metabolisme dari kalsium, fosfor, dan vitamin D. Orang yang menderita rachitis memiliki perawakan yang pendek dan memiliki kelainan bentuk pada sendi. Berdasarkan penyebab genetisnya, rachitis dapat diklasifikasikan secara luas, yaitu A. Rachitis kalsipenik, yaitu rachitis yang bergantung pada vitamin D, ditandai dengan kegagalan dalam sintesis bentuk aktif dari vitamin D atau reseptor vitamin D. B. Rachitis fosfopenik, atau sering juga disebut dengan rachitis hipofosfatemik kongenital. Rachitis fosfopenik disebabkan karena kondisi yang menyebabkan kadar fosfat serum dalam tubuh rendah, baik dari absorpsi fosfat pada usus atau penurunan fosfat pada ginjal. Pada anak-anak yang lahir secara prematur dan makan makanan dengan kadar fosfat yang rendah dapat menyebabkan osteopenia prematuritas. 18. Mikrosefalus. Umumnya mikrosefalus disebut sebagai kelainan pada ukuran kepala bayi yang tidak proporsional. Bila terjadi sejak lahir, mikrosefali disebabkan oleh perkembangan otak janin yang tidak sempurna, yang dapat terjadi sejak dalam kandungan. Mikrosefali adalah kasus malformasi perkembangan otak. Ukuran otaknya 1:30 dengan orang normal, sedangkan kasus yang terjadi adalah 1:100. Faktor penyebab gangguan perkembangan otak dan meningkatnya risiko mikrosefalus yaitu 1. Infeksi pada ibu hamil, misalnya toxoplasmosis, Campylobacter pylori, cytomegalovirus, herpes, rubella, sifilis, HIV, hingga virus Zika. 2. Kelainan genetik seperti sindrom Down atau sindrom Angelman. 3. Kekurangan nutrisi pada ibu hamil atau janin yang dikandungnya. Keempat, paparan zat berbahaya pada ibu hamil seperti logam, misalnya arsenik atau merkuri. Kemudian alkohol, rokok, radiasi, atau nafza. 5. Kelainan pada struktur tengkorak bayi seperti karniosinostosis, yaitu kondisi ketika ubun-ubun bayi menutup lebih cepat. 6. Komplikasi saat masa kehamilan atau persalinan seperti cerebral anoksia, yaitu kekurangan pasokan oksigen ke otak janin. 7. Cacat bawaan lahir seperti fenilketonuria, yaitu kondisi yang menyebabkan tubuh tidak mampu mengurai asam amino fenilalanin. 19. Kelainan pada tulang belakang. A. Skoliosis. Merupakan kelainan tulang belakang yang melengkung membentuk sudut yang tidak seharusnya. Lengkungan yang dibentuk ke arah samping atau lateral, dan bila dilihat dari belakang,
tulang belakang pada skoliosis akan berbentuk seperti huruf C atau huruf S. Skoliosis dibedakan menjadi skoliosis bawaan dan skoliosis idiopatik. B. Kifosis. Kifosis adalah kelainan pada tulang belakang manusia yang membungkuk ke depan. Masalah yang dapat ditimbulkan akibat kifosis meliputi tubuh bungkuk ke depan, nyeri punggung, kelelahan otot, serta tulang belakang menjadi kaku, dan pada kasus yang berat menyebabkan gangguan pernafasan. Jenis kifosis. 1. Kifosis postural. Terjadi karena kebiasaan sikap tubuh yang buruk sejak remaja dan biasanya sering ditemui pada orang tua. 2. Kifosis idiopatik. Penyebab kifosis idiopatik belum diketahui, tetapi faktor keturunan dicurigai sebagai penyebab utamanya. 3. Kifosis kongenital, yaitu kifosis yang terjadi akibat pembentukan tulang belakang yang tidak sempurna ketika masih di dalam kandungan. C. Lordosis. Lordosis adalah kelainan pada tulang belakang pada daerah lumbal melengkung berlebihan, seakan-akan tulang tertarik ke depan. Lordosis dapat dibedakan menjadi 1. Lordosis postural, yaitu kelainan tulang belakang yang disebabkan oleh kelebihan berat badan, sehingga membuat area perut memiliki beban lebih besar dan lumbar lebih maju ke depan. 2. Lordosis kongenital, yaitu kelainan ini biasanya terjadi pada janin selama dalam kandungan, mengalami perkembangan tulang belakang yang tidak sempurna, sehingga menyebabkan cacat pada tulang belakang dan mengalami pelemahan serta lengkungan yang berlebihan. 3. Lordosis neuromuskular, yaitu kelainan yang disebabkan oleh keadaan yang mengganggu fungsi otot pada tubuh. 4. Lordosis sekunder, yaitu kelainan yang disebabkan oleh kontraktur sendi pinggul, yakni pemendekan permanen pada sendi dan otot.